Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Anom dengan NIM 2511011125 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai yang berjudul Analisis Studi Kasus Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD, dan Prof. Dr. Iketut Darsana MPD. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling memiliki hakikat sebagai suatu proses yang menawarkan dukungan profesional untuk membantu siswa memahami, menerima, dan mengarahkan diri mereka agar dapat berkembang dengan baik. BK berperan dalam meningkatkan kesadaran diri dan rasa tanggung jawab individu, yaitu tujuan utama dari BK adalah membentuk individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan baik. BK fokus pada 3 aspek penting. Yang pertama, pribadi sosial, yang membangun hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, akademik, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan belajar. Serta yang terakhir itu karir, yang mendukung siswa dalam mengenali potensi diri serta merencanakan masa depan dengan bijak. Fungsi BK mencakup pengenalan diri dan lingkungan, pencegahan masalah, penyelesaian hambatan yang dihadapi siswa, dan advokasi untuk memastikan hak siswa dihormati agar mereka dapat berkembang dengan optimal. Guru BK harus berpegang pada asas dan prinsip profesional agar layanan efektif dan etis. Menurut Prayitno dan Erman Abdi 2013, asas penting meliputi yang pertama itu kerahasiaan, di mana menjaga informasi siswa agar tercipta rasa aman dan kepercayaan. Contohnya yaitu data pelanggaran ditangani secara pribadi, bukan diumumkan di kelas. Yang kedua itu kesukarelaan. Konseling dilakukan atas dasar kemauan siswa, bukan paksaan, dengan suasana nyaman dan mendukung. Yang ketiga itu keterbukaan. Komunikasi jujur 2 arah, guru terbuka terhadap aspirasi siswa. Yang keempat, kegiatan, di mana siswa berperan aktif, misalnya melalui diskusi, kelompok, atau refleksi diri. Nah, dari penerapan asas ini mencerminkan prinsip konseling humanistik, menghargai individu sebagai pribadi unik dan berpotensi berkembang. Dalam kasus sekolah dengan masalah disiplin, guru BK perlu menerapkan pendekatan empatik, membina kesadaran diri siswa melalui refleksi dan dialog, bukan hanya menekankan disiplin eksternal. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah harus didasarkan pada prinsip filosofis, psikologis, pedagogis, sosiologis, dan juga yuridis. Secara filosofis, BK menghargai setiap individu dan potensi uniknya. Prinsip psikologis menekankan penyesuaian dengan tahap perkembangan minat dan bakat siswa, sementara aspek pedagogis menjadikan BK bagian dari proses belajar untuk mencapai keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara sosiologis, BK mendorong hubungan sosial yang baik, tanggung jawab, dan pembentukan karakter positif, dan secara yuridis didukung oleh aturan resmi, sehingga layanan dapat dilaksanakan secara profesional. Dengan dukungan kepada kepala sekolah, guru, orang tua, fasilitas yang memadai, serta sistem dokumentasi dan evaluasi yang terencana, layanan BK dapat menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, mendukung pengembangan karakter, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis dan prestasi belajar siswa. Yang keempat yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas yang menghadapi peningkatan pelanggaran disiplin, menghadapi beberapa kendala. Dari sisi peran guru BK sering dipandang sebagai polisi sekolah, sehingga siswa enggan terbuka dan partisipasi menurun. Dari sisi pendekatan, metode yang terbatas dan tradisional tidak mampu menyesuaikan kebutuhan dan karakter siswa yang berbeda-beda. Secara teknis, kurangnya sistem pencatatan dan evaluasi membuat konselor sulit memantau perkembangan siswa dan menilai efektivitas layanan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu meliputi yang pertama,
menyebarkan pemahaman tentang peran BK agar stigma negatif hilang. Yang kedua yaitu membangun sistem pencatatan dan evaluasi yang terstruktur. Yang ketiga, melatih konselor dalam pendekatan modern dan metode konseling yang beragam. Yang keempat, memperkuat regulasi dan kebijakan sekolah, termasuk pengaturan waktu, ruang, dan fasilitas BK. Dengan langkah-langkah ini, layanan BK dapat lebih efektif meningkatkan disiplin, motivasi belajar, prestasi akademik, serta mendukung perkembangan karakter dan kesejahteraan psikologi siswa. Yang kelima yaitu, seiring perkembangan zaman, layanan BK perlu bertransformasi dari pendekatan tradisional yang problem-centered menjadi pendekatan modern berbasis pengembangan potensi atau developmental dan strength-based. Pendekatan ini menekankan penguatan potensi, minat, dan keunggulan siswa sesuai teori psikologi positif, yaitu Seligman 2011. Implementasinya dapat melalui data-driven counseling dan counseling berbasis teknologi untuk mempermudah komunikasi guru BK dan siswa. Transformasi ini menuntut guru BK menjadi agen perubahan yang inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.